Raka'ataini lillahi ta'ala. Nabi memanggil Bilal, "Ta'al ya Bilal, kemari wahai Bilal." Kata Bilal, "Ada apa ya Rasulullah?" "Sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Aku dengar suara terompah engkau dalam surga. Engkau masih hidup di dunia, tapi suara terompah engkau aku dengar di dalam surga. Apa amal engkau wahai Bilal? Kata Bilal, "Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat selepas wudu." Inilah amal yang tak pernah dilakukan Nabi, tak pernah dibuat Nabi, tak pernah dilaksanakan Nabi, tak pernah disuruh Nabi, tak pernah diperintahkan Nabi. Dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Bilal yang hitam, Bilal yang budak, Bilal yang miskin, Bilal yang sahaya, tapi dia lebih dulu masuk ke surga. Bukan Bilalnya, terompahnya lebih dulu masuk surga. Jadi kalau ada orang merasa mulia, Abdul Somad merasa dimuliakan di atas, berdiri, ada gambarnya, lalu kemudian dia merasa lebih mulia daripada jamaah. Hai Abdul Somad, mungkin terompah Bilal jauh lebih mulia daripada engkau Abdul Somad. Terompah Bilal sudah masuk surga. Ini selalu saya sampaikan pada jamaah yang sembahyang ke masjid, keluar masjid habis selepas sembahyang Jumat hilang terompah. Terompah saya hilang Ustaz, mungkin sudah masuk surga duluan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mengamalkan ini, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui, allamallahu ilman ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarkannya ilmu dari yang tidak pernah dia ketahui. Begitulah hikmah daripada amal, begitulah hikmah daripada mengamalkan semua yang diajarkan Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW, kepada para sahabat, turun kepada tabi'in, turun ke tabi'in, sampailah kepada kita malam hari ini. Apakah Abdul Somad yang menyampaikan jauh lebih mulia daripada jamaah yang duduk di bawah? Belum tentu. Kenapa? Karena Allah tidak menengok badan kita, Allah tak menengok rupa kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah adalah hati kamu. Di hati letak iman, di hati letak takwa, di hati letak ridha, di hati letak tawakal. Itulah yang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sebab sampai kaji malam ini, esok pagi budak-budak pergi ke sekolah tak ada basuh muka. Selepas itu ditanya sama cikgu, "Kenapa kamu tak basuh muka?" "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Allah tidak melihat wajah kamu, yang dilihat Allah hati kamu. Tapi cikgu pun pandai juga. Kata cikgu, memang Allah melihat hati, tapi aku menengok mata kamu. Kita semua diajarkan seimbang, balance antara zahir dan batin. Memperlihatkan zahir, batin juga kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita tengok wajah kita di cermin, apa kata kita? Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki fisik tubuh, physically sudah baik, fahassin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Madinah ke kota Makkah Al-Mukarramah, pindah dari Makkah ke Madinah. Tahun 1, tahun 2 perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8 Nabi bersama sahabat datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dulu dia dihalau, dulu dia diusir, dulu dia dibunuh, dulu dia dicaci maki, dulu dia diejek. Tapi manakala dia datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, apa kata Sa'ad bin Ubadah, panglima perangnya, panglima tenteranya, berkata, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. Kita akan semua. Hadza yaumul malhamah. Nabi memanggil, "Ta'al ya Sa'ad." "Mari kemari wahai Sa'ad." "Ada apa ya Rasulullah?" "Hadza yaumul marhamah." Ini hari berkasih sayang. Nabi hancurkan semua 360 patung yang terbuat dari kayu, dari batu, dari emas,
dari perak, semuanya dihancurkan bersih. Setelah itu Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada beberapa lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail. Dibersihkan Nabi. Setelah bersih semuanya, Nabi perintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal naik ke atas, kumandangkan azan. Bilal pun mengandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata Bilal. Apa kata orang kafir musyrik melihat Bilal naik ke atas? Alhamdulillah ayahku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak ini naik ke atas. Bagi mereka Bilal hina karena kulitnya hitam, karena dia budak, karena dia hamba sahaya, karena dia miskin. Tapi bagi Nabi dia mulia karena dia berkata ahad, ahad, qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Kemana meminta? Meminta hanya kepada dia Allahus Somad. Itu baru dia nama saya, Mas. As-Somad itu bukan nama saya. As-Somad itu nama Allah. Al-Ahadu As-Samadu. Sedangkan ini adalah hamba As-Samad, Abdus Samad, hamba Allah. Makanya kalau ada orang memanggil saya Somad, bukan, itu Allah. Saya adalah Abdus Samad, aku hambanya As-Samad, hambanya Allah. Jadi panggillah dengan nama yang lengkap, Abdus Samad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi SAW berhadapan dengan mereka, apa yang Nabi lakukan? Tidak ada satupun orang Makkah yang dipotong telinganya. Tidak ada satupun orang Makkah yang digunting hidungnya. Tidak ada satupun orang Makkah yang dibelah dadanya. Walaupun Sayyidus Syuhada, paman Nabi, pakcik Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, musilat bihi, hidungnya dipotong, telinganya digunting, mereka jadikan sebagai buah rantai, mereka belah dadanya, mereka kunyah. Perempuan yang mengunyah jantung Hamzah itu bernama Hindun. Kalau kebetulan namanya ada sama, saya mohon maaf. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi mengatakan telinga mereka, kepalanya? Nabi tidak mengatakan begitu. Setelah bersih Ka'bah, bersih Masjidil Haram, Nabi tegak di depan mereka. Nabi berkata, apa yang akan aku lakukan kepada kamu semua? Penduduk Makkah berkata, akhun karim, engkau saudara kami yang mulia, ibnu ayahmu orang yang mulia, Muhammad mulia, Abdullah mulia, Abdul Muttalib mulia, Hashim mulia, Abdi Manaf mulia, Qusay mulia, kamu mulia, orang tuamu mulia. Apa kata Nabi? Idhabu, pergilah kamu semua, wa antumut tulakha, kamu semuanya bebas, kamu semuanya kumaafkan. Ketika itu turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, lihatlah mereka masuk ke dalam agama Allah, mereka masuk Islam afwaja, berbondong-bondong, berkumpul bergelombang, afwaja, seperti ombak di tengah lautan. Mereka datang masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, jangan angkuh, jangan sombong, tasbih, agungkan Allah, pujilah Allah, subhanallah, wastaghfir, minta ampun kepada Allah, astaghfirullah, innahu kana tawwaba, Allah akan menerima taubatmu, Allah mengampunkan segala dosa-dosamu. Begitulah mereka masuk Islam, bukan karena Nabi membawa pedang, bukan karena tombak. Mereka masuk Islam karena maaf dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tapi bukan pula makna tazkirah malam ini. Selepas ini semua orang Melaka menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang tidak marah, menjadi orang yang tidak mengamuk, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang diam, menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa karena tazkirah Ustadz Abdul Somad. Saya tidak mahu esok ada seorang bapak, seorang ayah, anak gadisnya dibawa lelaki yang tidak mahram. Tapi manakala ada orang mengadu, bapak, ayah, anakmu tadi dibawa oleh lelaki tak mahram,
kita mesti sabar. Kata Ustaz Somad, jangan marah, maafkanlah semuanya. Bukan begitu. Islam datang bukan membuat kita tidak marah, tapi Islam datang membuat kita tidak marah-marah pada tempat yang tidak semestinya. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak marah. Nabi pernah marah, merah wajahnya, bergetar giginya. Kapan? Bila Nabi marah? Nabi marah ketika ada sahabat yang dibunuh. Ketika sahabat Nabi 70 orang membawakan dakwah Islam, maka Nabi membacakan kunut nazilah, Allahumma al'an Bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah, laknatlah Bani Ra'il, laknatlah Usayyah, laknatlah Bani Zakwan. Nabi marah. Kalau untuk dirinya sendiri dia tidak marah, tapi kalau untuk umat, kalau untuk agama. Makanya betul kata Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Apa kata pesan Buya Hamka? Kalau agamamu dihina, engkau tidak marah, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Kalau agamamu dihina, diremehkan, dipijak orang, kamu tidak marah, maka gantilah pakaianmu dengan pakaian jenazah. Kenapa? Karena engkau tidak layak di atas muka bumi Allah, hidup dengan nafas dari Allah, tapi tidak menolong agama Allah. Malam ini semua yang kita lakukan ini adalah menolong agama Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan barakahnya ke Melaka, ke Malaysia, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita diikat dengan banyak ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan sama-sama Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, ikatan Melayu, dunia Islam. Tidak Melayu, tidak Islam. Kita ada ikatan yang ketiga, sama-sama manusia. Tidak Melayu, tidak Islam, tidak manusia. Kita masih ciptaan Allah. Walaupun dia bukan Islam, walaupun dia bukan manusia, walaupun dia bukan Melayu, dia tetaplah makhluk ciptaan Allah. Maka manakala ada orang membawa kambing, kambing itu dia tarik, kemudian kambing itu dia jatuhkan ke tanah. Selepas itu kambing itu dia pijak. Selepas dia pijak, dia asah pisau di hadapan mata kambing. Lalu kemudian Nabi marah kepada dia. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amautatin. Apakah kamu mahu membuat kambing ini mati berkali-kali? Apa maksud Nabi? Tidak boleh menakut-nakuti kambing dengan mengasah pisau di hadapan mata kambing. Maka kalau ingin mengasah pisau, asahlah di belakang kambing. Lepas pisaunya tajam, potonglah ke leher kambing. Sampai kambing pun mendapatkan rahmat dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam agama yang tak peduli kepada manusia, kepada kambing pun dia peduli. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih dzabi'atahu, buat binatangnya mati tenang. Pisaunya tajam, binatangnya mati tenang. Coba kita tonton video 2 pekan lepas, berapa banyak kambing, kerbau, lembu yang mati bukan karena disembelih, tapi karena mati melihat umat yang banyak ingin makan daging kurban. Sebelum disembelih dia sudah mati duluan, mati terkejut, lari tunggang langgang. Kita akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang tak bertanduk pun akan dapat menuntut kepada kambing yang bertanduk. Yang tidak bertanduk, yang tak dapat membalas, akan menuntut kepada yang bertanduk. Bezanya binatang, setelah semuanya dituntut selesai, lalu Allah mengatakan kunu turaban, jadilah kamu menjadi tanah. Ketika itu semua kambing, ayam, itik, lembu, kerbau, semuanya berubah menjadi tanah.
Ketika itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku menjadi tanah. Bahasa Al-Quran itu lembut. Andai bahasa Quran itu diterjemahkan ke bahasa Melayu, ya laitani kuntu turaba, andai aku dulu binatang, mohon maaf, maka sekarang akan berubah menjadi tanah. Tapi karena dulu aku manusia, aku akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah.